Oke, baik. Baik, selamat sore kepada Ibu dosen dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi yaitu studi kasus dalam etika bisnis. Namun sebelum kami memulai presentasi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Yang dimulai dari teman saya. Perkenalkan, saya Imade Adi Sudana dengan NIM 21075211194, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Santana Dharma Putra dengan NIM akhir 215, nomor absen 18. Kemudian ada saya sendiri, itu Iputu Nugraha Wira Pratama dengan NIM 21075211119 dengan absen 19. Perkenalkan, nama saya Agung Yoga Diatma dengan NIM 21075212221 dengan absen nomor 20. Adapun sub pembahasan pada presentasi kali ini, itu yang pertama adalah kasus yang berkaitan dengan kesadaran moral, dan yang kedua adalah kasus yang berkaitan dengan pro dan kontra dari etika dalam bisnis. Untuk materi pertama akan saya bawakan, yang dimana pada kesempatan kali ini, kasus yang berkaitan dengan kesadaran moral ini, kami membawakan dengan sub bahasan dari RPS 2 dan RPS 4, yaitu kode etik dari berbagai profesi. Kita mungkin bakal mengulik sebuah kasus yang kemarin sempat viral, yaitu fakta-fakta pegawai Pertamina meludah usai ditegur perkara parkir, kini dibebas tugaskan dari jabatan. Dalam video viral yang diunggah oleh akun Instagram @kabarbintaro, pelaku itu memarkirkan mobilnya yang berjenis Honda HR-V di tengah jalan. Dalam video tersebut, pelaku disebutkan sudah berhenti 2 kali di tengah jalan untuk membeli takjil. Saat berhenti pertama, tidak keluar mobil dan tidak menyalakan lampu peringatan berhenti alias lampu hazard. Kemudian saat berhenti kedua, dirinya turun dari mobil namun tidak meminggirkan mobilnya sama sekali. Saat ditegur oleh pengendara lain, pelaku itu justru marah dan meludah ke penumpang mobil lain. Yang kedua, dia berhenti dan diklaksonin sekali, terus dia turun dari mobil dengan posisi yang di video pas turun dia ngeliatin sambil melotot. Yang dimana hal ini ditulis oleh akun @bintaro yang dikutip pada hari Minggu 7 April 2024. Kemudian kita akan beralih ke sisi pelaku, yang dimana atas tindakan dari pelaku ini yang sudah membuat macet jalan dan bertindak kasar dengan meludahi pengendara lain yang menegur, pelaku menyampaikan permohonan maafnya. Yang dimana dari pelaku sendiri ini membuat video sepanjang 65 detik, yang dimana ia mengutarakan permohonan maafnya dan penyesalan. Yang dimana dalam video tersebut, saya Ari, pengendara Honda HR-V yang saat ini sedang ramai dibicarakan, melalui video ini, saya juga menyampaikan penyesalan sedalam-dalamnya atas perbuatan dan tindakan saya yang tidak semestinya. Di mana pada tanggal 5 April 2024, saya memarkirkan kendaraan yang tidak pada tempatnya, sehingga menyebabkan macet. Dan juga saya melakukan perbuatan yang tidak sopan, yaitu meludah kepada kendaraan dari saudari M dan rekan. Yang dimana dari saudari M dan rekan ini merupakan dari korban. Begitu kata dari pelaku. Kemudian kita bakal beralih ke segi perusahaan, yang dimana dari PT Pertamina atau Persero itu mengakui bahwa pelaku merupakan salah satu pegawai dari anak usaha PT Pertamina, yaitu PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI. Terkait hal tersebut, Corporate Secretary KPI, yaitu Bapak Hermansyah Y. Nasrun, itu mengatakan bahwa perusahaan telah menindaklanjuti secara internal kejadian yang melibatkan salah satu pegawainya. Saat ini, yang bersangkutan telah dibebas tugaskan dari jabatannya untuk mempercepat proses penjatuhan sanksi atas perilaku yang tidak memperhatikan sopan santun dan etika berperilaku di masyarakat. Yang dimana tambahan dari Bapak Hermansyah ini adalah Pertamina senantiasa mengedepankan perilaku yang beretika serta tidak
tolerir tindakan yang tidak sesuai hukum dan etika. Untuk dari itu, kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan kasus berkaitan dengan kesadaran moral perusahaan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hentikan aktivitas peleburan logam tanpa izin milik PT Exsinie Logam Indonesia yang berlokasi di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Penghentian aktivitas peleburan logam itu merupakan tindakan lanjut atas pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan. Kata Kepala Subdirektorat Penanganan Pengaduan dan Pengawasan Penataan dari Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Saksi Administrasi KLHK Damayanti Ratunanda. KLHK menghentikan aktivitas peleburan logam yang dijalankan oleh PT Singye Logam Indonesia pada 18 April lalu. Damayanti mengatakan bahwa kegiatan dumping limbah B3 tanpa izin merupakan pelanggaran berdasarkan ketentuan pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, tindakan itu juga telah mencemari lingkungan sekitar yang terbukti dengan hasil pengukuran Institut Air Lindi dumping limbah B3 di lahan persawahan yang nilai keasaman airnya hanya 0,92, sangat asam. Pelanggaran perusahaan. Nah, selain itu, PT Singye Logam Indonesia juga terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa melakukan impor limbah B3 berupa debu sisa pembakaran PCB. Hal ini melanggar pasal 69 ayat 1. Huruf D Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, perusahaan itu juga diduga melanggar pidana sesuai dengan pasal 98 ayat 1, pasal 103, pasal 104, pasal 106, Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, berdasarkan keterangan tokoh atas pelanggaran tersebut, serta mempertanggungjawabkan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh usahanya, PT XLI terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 15 miliar. Tegas Damayanti. Proses penegakan hukum pidana selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh penyidik lingkup Direktorat Jenderal Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Nah, sekian dari pemaparan materi saya. Untuk pemaparan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang berkaitan dengan pro dan kontra etika dalam bisnis. Next. Pada sekarang TikTok Shop tutup, pedagang terima surat cinta ini isinya. Pada Oktober lalu, TikTok Shop menutup operasionalnya di Indonesia. Putusan ini jadi salah satu peristiwa besar yang menarik perhatian pembaca CNBC Indonesia sepanjang 2023. Penutupan itu dilakukan karena adanya peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak No 31 tahun 2003
tahun 2023 yang diumumkan akhir September lalu. Salah satunya mengatur soal larangan media sosial atau medsos untuk berdagang dan hanya diperbolehkan untuk menawarkan serta mempromosikan barang atau jasanya saja. Hanya bersama beberapa hari setelah pengumuman tersebut, aturan itu TikTok Shop menyatakan penutup operasionalnya di tanah air pada 4 Oktober 2023 pada pukul 17.00 WIB. Prioritas utama kami adalah untuk menghormati dan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, kami tidak akan lagi memfasilitasi transaksi e-commerce di dalam TikTok Shop Indonesia efektif per tanggal 4 Oktober pukul 17.00 WIB, kata TikTok. Nah, tim kami berkomitmen hadir untuk memberikan dukungan penuh terhadap pemenuhan penuh terhadap pemenuhan pesanan baik yang telah maupun sedang berlangsung beserta pelayanan pelanggan. Kami akan menampingi seller TikTok Shop Indonesia untuk melalui masa sulit ini, tulis mereka. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pro dan kontra dari penutupan TikTok Shop tersebut. Nah, dari sisi pro atau mendukung penutupan TikTok Shop, dilihat dari sisi UMKM, telah disebutkan bahwa penghapusan TikTok Shop tersebut mengembalikan jangkauan pasar UMKM. Nah, yang kedua, permasalahannya terletak ketika produk non-lokal menguasai pasar di Indonesia. Nah, akibatnya produk lokal tidak dapat mendapatkan pasar di Indonesia. Yang ketiga, penutupan TikTok Shop tersebut terjadi penyelamat bagi para pedagang UMKM. Regulasi tersebut juga dapat mengurangi jumlah barang impor ilegal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, penutupan TikTok Shop akan berimplikasi terhadap pengurangan perang harga yang selama ini merugikan penjual skala usaha mikro kecil menengah atau UMKM tersebut. Nah, pencabutan TikTok Shop tersebut juga memberikan peluang untuk memperbaiki perlindungan konsumen di platform e-commerce, seperti mengurangi kasus penjualan produk ilegal dan penipuan dengan mengambil langkah-langkah tegas. Next slide. Nah, dilihat dari sisi kontra atau sisi yang menolak penutupan TikTok Shop, yang pertama itu menghilangkan pekerjaan bagi para konten kreator yang pendapatannya berasal dari TikTok Shop. Yang kedua, terdapat pula aktivitas e-commerce yang pada aplikasi lain yang tidak dihapus, namun e-commerce pada TikTok Shop dihapus. Nah, yang ketiga, banyak penjual dan pekerja terkait dengan TikTok Shop yang kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan mereka. Nah, hal tersebut tentunya berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Pelanggaran tersebut juga seolah-olah seperti melakukan pembatasan dalam kemajuan teknologi. Nah, mengingat bahwa TikTok Shop tersebut merupakan e-commerce yang terbentuk dengan adanya inovasi teknologi. Nah, sekian pembahasan tentang pro dan kontra dari TikTok Shop. Untuk waktu dan tempat, kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi terkait studi kasus etika dalam bisnis. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan untuk sesi diskusi akan kami lanjutkan pada kolom komentar video. Akhir kata, saya akan tutup dengan bikin minuman isi biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih.